Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tentang bagaimana Nabi Musa mengendalikan dan mengatur perasaannya terhadap lawan jenis. Jadi di sini Nabi Musa ketemu dua perempuan cantik, single, dan sedang membutuhkan bantuan. Kemudian kita juga belajar bagaimana dua perempuan ini menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, bahkan menjaga perasaan tertariknya kepada seorang laki-laki cakep, ganteng, keren, cool, rambutnya sepundak, ikal, badannya proporsional, aura wajahnya bercahaya, baik hati pula, perhatian, kuat, dan keren. Ceritanya adalah Nabi Musa ceritanya lari dari Mesir karena ada kasus di Mesir. Waktu itu Nabi Musa nggak sengaja ngedorong orang Mesir terus mati. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai Nabi yang sangat kuat, Nabi yang sangat tangguh, Nabi yang sangat yang sangat perkasa gitu, sehingga tenaga beliau itu di atas rata-rata. Saking kuatnya Nabi Musa, tenaga beliau di atas rata-rata. Jadi jagoan banget nih Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa lagi jalan di antara jalan-jalan di dalam kota Mesir, kota Memphis, ibu kotanya Mesir waktu itu. Sekarang Memphis itu udah jadi nama lain, yaitu Kairo. Lagi jalan-jalan di Kairo, tiba-tiba Nabi Musa ngelihat ada dua orang laki-laki berantem. Yang satu budak, yang satu orang merdeka. Budak ini Bani Israel, yang merdeka itu orang Mesir atau Egyptian, orang Kipti. Ketika mendekat ternyata orang Kipti ini arogan. Orang Kipti ini sombong. Dia memperlakukan Bani Israel secara nggak fair. Sehingga Nabi Musa mengingatkan dia, menasihati dia, tapi dia nggak terima. Akhirnya dia mencoba untuk memukul Nabi Musa. Nabi Musa pun menahan diri dengan cara mendorong. Pas didorong sama Nabi Musa, mungkin nggak sengaja terlalu keras. Orang itu tiba-tiba jatuh dan mati. Sehingga gara-gara nggak sengaja membunuh orang Kipti, Egyptian, atau orang Mesir, akhirnya Nabi Musa menjadi buron. Dikejar-kejar sama militer Fir'aun di Mesir. Maka Nabi Musa pun lari keluar dari Mesir, tapi nggak tahu mau kemana. Karena sebelumnya Nabi Musa belum pernah keluar dari Mesir. Nabi Musa lari keluar dari Mesir dengan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa ketika keluar dari Mesir? Rabbi, asa ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan memberiku jalan yang lurus. Semoga Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Jadi Nabi Musa mengawali perjalanannya dengan doa safar. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita mau melakukan sebuah safar, sependek apapun safar kita. Sekedar ke minimarket depan rumah misalnya. Asal keluar rumah, apalagi kalau kita naik kendaraan, maka jangan lupa meminta petunjuk Allah. Minimal mengatakan bismillah. Minimal mengatakan bismillah. Jangan lupa meminta petunjuk Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada apa di luar sana. Mungkin ada orang yang nyetirnya nggak benar. Sekarang kan banyak tuh kasus orang yang nyetir dalam keadaan mabuk. Sehingga nabrak orang di jalan tanpa dia sadari. Sampai meninggal dunia, sampai patah, sampai cedera, sampai orang lebih dari satu orang. Macam-macam orang karena pengaruh narkoba. Kita nggak tahu di luar sana ada apa. Walaupun kita cuma ke minimarket di luar rumah yang jaraknya mungkin cuma 100 meter. Kita nggak pernah tahu, Allah yang tahu. Makanya kalau kita keluar rumah, minimal baca bismillah. Kalau mau lebih panjang lagi, baca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya.
Doa safar itu keren banget isinya. Yang intinya meminta perlindungan kepada Allah dan petunjuk kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Dan gak akan kecewa orang yang berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa di awal perjalanannya saat lari keluar dari Mesir berdoa kepada Allah, gak kecewa. Perjalanan beliau adalah perjalanan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran pertama dari adegan Nabi Musa ini adalah jangan lupa meminta bimbingan, perlindungan, petunjuk dari Allah, terutama saat kita melakukan safar. Walaupun safar kita itu safar yang singkat, sekedar kita mau keluar rumah mencari jajanan, mau belanja. Nah, ketika Nabi Musa sampai di daerah Madian, setelah perjalanan beberapa hari, Nabi Musa jalan kaki dengan bekal yang seadanya, dengan pakaian seadanya, nggak pakai kendaraan. Kebayang nggak capeknya jalan dari Mesir sampai ke Yordania jalan kaki sendiri, nggak ada guide, nggak ada kendaraan, nggak ada bekal yang cukup. Bekal seada-adanya, namanya juga lari mendadak. Mungkin cuma bawa beberapa butir korma sama air seadanya, sehingga Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat berat. Perjalanan yang sangat panjang dari Mesir sampai ke Yordania atau Madian. Sampai di Madian, Nabi Musa melihat sebuah oasis. Oasis itu kalau di tengah padang pasir adalah harapan. Ketika orang haus, ketika orang lapar, ketika orang lelah, oasis adalah harapan. Di tengah padang pasir yang gersang, nggak ada air, panasnya luar biasa. Maka ketika melihat oasis, itu rasanya kayak melihat surga. Ketika melihat oasis, rasanya kayak melihat surga. Akhirnya Nabi Musa pun datang ke oasis tersebut untuk mencari kebaikan yang ada di sana. Apakah beristirahat, apakah mendapatkan makanan, dan seterusnya. Ketika Nabi Musa sampai di oasis, Nabi Musa melihat ada sekelompok sekelompok gembala ya. Para penggembala sedang memberi minuman ternak mereka. Dulu tuh satu gembala itu bisa punya 100 ekor onta, 100 ekor domba. Mereka punya ternak yang banyak, satu orang penggembala. Dan ini ada beberapa orang penggembala yang lagi ngantri ngasih minum ternak mereka. Dan yang luar biasanya, Nabi Musa melihat di belakang antrian penggembala itu ada 2 cewek, ada 2 perempuan, ada 2 gadis yang sedang menunggu sambil memegang tali ternak mereka. Nabi Musa tahu perempuan itu sedang membutuhkan bantuan. Nabi Musa tahu perempuan-perempuan itu sedang dalam keadaan ngantri sendiri di belakang. Nggak bisa memberi minuman ternak karena harus ngantri dengan laki-laki. Akhirnya Nabi Musa pun datang kepada mereka. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kedua perempuan ini, "Ma khatbukumah?" Apa masalah kalian? Ma khatbukumah? Apa masalah kalian? Nabi Musa nggak nanya alamat mereka, Nabi Musa nggak basa-basi, Nabi Musa nggak caper kepada mereka. Nabi Musa langsung kepada inti pertanyaan, to the point, ma khatbukumah. Kalau bahasa kita, apa yang bisa saya bantu? Kalau bahasa kita, ada yang bisa saya bantu, itu arti ma khatbukumah. Kalau bahasa resminya, terjemahan bakunya, apa masalah kalian? Jadi kalau misalnya ketemu dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang kita nggak kenal tapi kita tahu mereka membutuhkan bantuan, jangan
Jangan basa-basi, jangan terlalu caper, jangan terlalu berlebihan, tapi fokus aja kepada niat baik kita pengen membantu. Sehingga kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah yang bisa saya tolong? Ada yang bisa saya lakukan? Atau apapun bahasa yang lebih luas, selama itu tidak berlebihan. Itulah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan beliau dan perasaan perempuan tersebut. Ini namanya fiqhul masyair, fikih perasaan. Orang yang paling mengerti tentang perasaan, yang peka tentang perasaan, mereka akan hati-hati menjaga perasaan. Karena Nabi Musa nggak kenal perempuan itu, jangan sampai ternyata itu istri orang. Kalau Nabi Musa udah terlanjur caper, Nabi Musa udah basa-basi, sehingga terjadi fitnah, nanti suaminya akan kecewa, suaminya akan sedih. Yang lebih parah lagi, suaminya akan marah dan akan terjadi keributan. Berarti kan kita nggak bisa jaga perasaan orang. Atau kalau misalnya kita caper kepada seorang gadis yang ternyata ayahnya tahu, sehingga ayahnya ngelihat anak perempuannya dekat dengan laki-laki, anak perempuannya dicandain sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ayahnya akan sedih, ayahnya akan kecewa. Berarti kita nggak bisa menjaga perasaan. Maka di sini Nabi Musa, kita belajar dari Nabi Musa betapa Nabi Musa itu elegan banget. Betapa Nabi Musa itu seorang laki-laki yang sangat menjaga perasaan orang lain. Gak mau macam-macam sama perempuan yang beliau gak kenal. Apalagi ketika perempuan ini di luar rumah dan tidak didampingi oleh muhrim yang laki-laki. Sehingga akhirnya Nabi Musa pengen menawarkan pertolongan, tetapi tidak mau mengganggu perempuan tersebut. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Inilah laki-laki sejati. Apa perasaan teman-teman yang cowok? Kalau kita punya istri, kerja di luar rumah, di luar sana ada laki-laki yang mengganggu dia, walaupun gak ada niat mengganggu, tetapi istri kita terganggu dengan tingkahnya, dengan bahasanya, dengan terlalu perhatiannya, dengan basa-basinya yang berlebihan, dengan kedekatannya yang mungkin overacting dan seterusnya. Kita sebagai suami pasti akan sangat kecewa, marah, sedih, karena dia nggak menjaga perasaan kita. Atau apa perasaan kita sebagai seorang ayah kalau anak gadis kita digodain cowok lain? Kita juga sebagai ayah akan marah, sedih, dan kecewa. Maka Nabi Musa adalah orang yang paling pandai menjaga perasaan. Menjaga perasaan saudara laki-lakinya perempuan ini kalau dia punya saudara laki-laki. Menjaga perasaan ayahnya perempuan ini kalau dia masih punya ayah. Menjaga perasaan suaminya perempuan ini kalau dia punya suami. Sehingga Nabi Musa ketika melihat dua perempuan ini dalam keadaan membutuhkan pertolongan, Nabi Musa fokus dengan ingin menolong. Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah? Itu yang ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah laki-laki yang sejati.